sisa 30, maka di sini nantilah yang akan diperebutkan oleh teman-teman dari pelamar umum. Pada seleksi P3K Guru tahun 2023 di sini untuk pelamar dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama pendaftar kebutuhan khusus dan juga pendaftar kebutuhan umum. Masing-masing kategori per pendaftar ini nanti akan mengikuti seleksi P3K Guru 2023 melalui 3 mekanisme seleksi. Nah, di sini nanti ada yang langsung penempatan, kemudian ada yang mengikuti seleksi kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana. Kemudian ada yang mengikuti seleksi kompetensi teknis sesuai dengan bidang jabatan. Kemudian nanti akan mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan, namun ini nanti sifatnya akan opsional. Kemudian nanti dari hasil keseluruhan 3 mekanisme seleksi P3K Guru 2023 untuk penempatan perebutan formasi akan diurutkan pemenangnya mulai dari pelamar prioritas, THK2, guru honorer, dan juga lulusan PPG serta non-ASN. Nah, kira-kira untuk kisi-kisi soal atau kisi-kisi materi yang nantinya akan diujikan itu kira-kira seperti apa untuk kebutuhan khusus dan juga kebutuhan umum. Selengkapnya silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, seluruh peserta atau pendaftar P3K Guru tahun 2023 di sini terbagi ke dalam 4 kategori. Yang pertama itu adalah pelamar prioritas atau guru-guru yang sudah lulus passing grade di tahun 2021. Kemudian teman-teman THK2, kemudian teman-teman guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, dan juga untuk pelamar umum itu terdiri dari guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, kemudian guru swasta dan juga lulusan PPG. Nah, di sini untuk yang pelamar prioritas THK2 dan juga honorer ini masuk dalam kategori kebutuhan khusus, yang mana untuk jangka waktu pendaftaran ini adalah dibedakan ya, didahulukan. Kemarin mulai dari tanggal 20 sampai dengan 20 September sampai dengan 3 Oktober 2023. Nah, selanjutnya untuk yang pelamar kebutuhan umum ini adalah membuat akun SSYSN, kemudian login, melakukan pendaftaran formasi itu mulai dari tanggal 4 Oktober sampai dengan nanti tanggal 11 ya, tanggal 11 Oktober 2023. Nah, dari seluruh kategori pelamar, baik itu pelamar prioritas maupun juga dari pelamar kebutuhan khusus, kebutuhan umum, maka di sini nanti setelah melakukan pendaftaran, nah syaratnya di sini adalah harus melakukan resume pendaftaran. Nah, setelah melakukan resume pendaftaran ini nanti akan setelah kita lulus seleksi administrasi mengikuti mekanisme seleksinya masing-masing. Nah, dikecualikan bagi teman-teman yang termasuk dalam kategori pelamar prioritas. Nah, pelamar prioritas itu terdiri dari guru sekolah negeri yang lulus passing grade, kemudian THK2 yang sudah lulus passing grade, guru swasta lulus passing grade, dan juga lulusan PPG yang sudah lulus passing grade di tahun 2021. Maka mereka ini membuat akun, login ke SSYSN, kemudian seleksi administrasi ini tidak mengikuti seleksi administrasi dikarenakan untuk kelulusan seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi yang lulus passing grade ini didasarkan dari kelulusan di tahun 2021. Jadi teman-teman pelamar prioritas atau guru lulus passing grade ini login ke akun, mendaftar, kemudian langsung menunggu pengumuman hasil seleksi, teman. Kemudian untuk teman-teman yang THK2, nah THK2 di sini setelah kita itu, nah untuk THK2 dan juga guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, ini nanti menggunakan mekanisme seleksi yang sama. Nah, di sini beda halnya dengan teman-teman yang pelamar prioritas atau yang guru lulus passing grade ini nanti tidak mengikuti seleksi administrasi dan seleksi kompetensi dikarenakan di sini menggunakan mekanisme yang pertama, yaitu mekanisme penempatan. Jadi pelamar prioritas yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021 menggunakan hasil seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021 ya. Beda halnya dengan teman-teman yang THK2 dan juga guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, maka di sini setelah kita itu lulus seleksi administrasi. Nah, untuk teman-teman yang THK2, guru honor sekolah negeri dan juga teman-teman pelamar umum ini nanti wajib lulus seleksi administrasi untuk bisa melanjutkan ke langkah berikutnya.
Setelah di sini kita ikut seleksi administrasi. Nah, ini adalah seleksi administrasi, nanti yang memverifikasi atau verifikatornya adalah pemerintah daerah masing-masing ya kalau jabatan fungsional guru. Nah, di sini kita ikut seleksi administrasi. Berikutnya setelah kita ikut seleksi administrasi dari pelamar kebutuhan khusus yang terdiri dari THK 2 dan juga guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, kita akan ikut seleksi dengan mekanisme yaitu materi tes SJT, yaitu Situational Judgment Test, teman-teman. Kira-kira apa itu materinya? Nah, seperti yang kita kutip dari guru P3K kemdikbud.go.id, untuk materi tes SJT itu adalah seperti ini, yaitu seleksi kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana, teman-teman, yaitu pelamar dari kategori XTHK 2 dan juga guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik yang memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri atas kompetensi teknis berupa penilaian situasi kerja sederhana, kemudian kompetensi manajerial dan juga kompetensi sosial kultural dan juga wawancara. Nah, dapat dikatakan ini adalah semacam apa ya, seleksi observasi gitu ya, atau nanti studi kasus yang pernah kita alami, nanti kita itu memilih yang mana jawabannya. Dan selanjutnya untuk teman-teman yang di sini masuk dalam kategori kebutuhan umum yang terdiri dari lulusan PPG, guru honor sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, kemudian guru swasta. Setelah nanti kita ikut seleksi administrasi dan dinyatakan lulus, kita ikut seleksi kompetensi, yaitu materi tesnya itu adalah kompetensi teknis bidang jabatan, teman-teman. Ini adalah untuk materinya, yaitu seleksi kompetensi teknis sesuai bidang jabatan. Nah, pelamar lulusan pendidikan profesi guru atau PPG dan guru yang terdaftar di Dapodik ini mengikuti seleksi kompetensi terdiri dari kompetensi teknis sesuai bidang jabatan, kompetensi manajerial, kemudian sosial kultural dan juga wawancara. Nah, di sini nanti teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik dan terverifikasi ya di SSCSN, maka nanti kita akan mendapatkan afirmasi 100% lulus ya untuk yang seleksi kompetensi teknis sesuai dengan bidang jabatan ini, teman. Nah, selanjutnya di sini nanti setelah kita itu mengikuti seleksi kompetensi dengan menggunakan CAT, nanti akan ada yaitu seleksi kompetensi teknis tambahan. Nah, di sini untuk yang teman-teman THK 2 dan juga guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, maka di sini setelah kita mengikuti seleksi ini yaitu SJT ini, kemudian nanti kita ikut seleksi kompetensi teknis tambahan. Sama halnya juga dengan teman-teman pelamar umum, kita ikut seleksi kompetensi teknis tambahan. Namun kalau misalkan kita melihat pada juknis ya, ini adalah untuk seleksi kompetensi teknis tambahan, ini adalah bersifat opsional. Artinya jika Pemda itu mengadakan seleksi kompetensi teknis tambahan, nanti dilakukan dan menggunakan cat BKN juga. Kalau misalkan tidak, nanti ya tidak. Nah, kalau misalkan di Pemda kita itu melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan, maka nanti untuk pembobotan nilai akhir ini didasarkan dari 70% dari seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi, kemudian yang 30% itu diambilkan dari seleksi kompetensi tambahan ini, teman. Nah, mengenai seleksi kompetensi tambahan itu seperti apa? Nah, seperti yang ada di sini kita kutip dari guru P3K kemdikbud.go.id, seleksi kompetensi teknis tambahan dilakukan ini melalui pengamatan perilaku profesionalisme guru terhadap kompetensi teknis, kemudian pengamatan perilaku profesionalisme guru dilakukan terhadap guru atau calon guru selama melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan tugas lainnya ya. Jadi untuk di sini nanti instansi daerah dapat menentukan pilihan untuk keikutsertaan dalam menyelenggarakan seleksi kompetensi teknis tambahan. Artinya ini bersifat opsional. Bisa jadi di daerah saya nanti nggak mengadakan, tapi di daerah lain nanti mengadakan. Bisa jadi di kota A ini mengadakan, di kabupaten C ini tidak mengadakan. Kemudian bobot nilai seleksi kompetensi teknis tambahan itu adalah 30% dari total nilai seleksi kompetensi teknis, teman-teman. Kemudian dalam hal pemerintah daerah tidak menyelenggarakan seleksi kompetensi teknis tambahan, maka nilai kompetensi teknis 100% berasal dari hasil seleksi kompetensi teknis melalui cat BKN ya. Nah, setelah kita nanti mengikuti seleksi kompetensi tambahan, maka di sini nanti kita bersama-sama akan masuk di sini, yaitu kita menunggu pengumuman hasil seleksi final yang nanti akan diumumkan tanggal 6 sampai dengan 15 Desember 2023. Nah, nanti untuk
di pengumuman ini akan di ranking semuanya. Nah, untuk perankingan itu ada perankingan berdasarkan urutan prioritas, berdasarkan dari urutan nilai juga. Nah, yang pertama inilah dari urutan prioritas dulu. Jadi dari seluruh pelamar, dari pelamar prioritas atau guru lulus passing grade, maka nanti yang akan pertama kali ditempatkan. Nah, dari pelamar prioritas ini akan ditempatkan terlebih dahulu peringkat terbaik ya, dimulai dari peringkat terbaik, kemudian peringkat bawahnya ini dari sesama P1 ya, atau guru yang sudah lulus passing grade. Kemudian jika dari yang guru lulus passing grade ini sudah habis ditempatkan, tentunya nanti untuk peta persaingan itu sesuai dengan mapelnya masing-masing. Misalkan di sini mapel PGSD atau ijazah, di sini untuk linearitas itu sekarang sudah sudah apa itu? Sudah sangat mudah sekali. Jadi sini kita sebut saja yaitu jabatan. Jabatan misalkan ahli pertama guru kelas misalkan. Nah, ahli pertama guru kelas misalkan di sini ada 100 formasi. Nah, 100 formasi guru kelas misalkan. Nah, di sini dihabiskan dulu yang punya ijazah linear dengan guru kelas ini dari P1. Ini dari seluruh kategori pelamar P1. Misalkan di sini ada 20. Nah, ini teman-teman. Jadi 20 P1 ini dihabiskan dulu, ditempatkan dulu. Ditempatkan dulu berdasarkan dari perankingan hasil seleksi 2021. P1 ditempatkan dulu semuanya. Nah, ini kan masih ada sisa ya, masih ada sisa 80. Nah, kemudian dari hasil sisa 80 dari sisa penempatan P1, maka di sini akan diberikan kepada teman-teman THK2. Nah, misalkan katakanlah di dalam suatu daerah untuk THK2, jumlah THK2 dengan ijazah yang linear dengan guru kelas SD itu ada misalkan 20 ya. Nah, maka dari 20 ini akan ditempatkan dulu. Nah, 20 ini akan ditempatkan dulu dari sisa formasi Dinas Pendidikan 80 ini. Nah, ini teman, kalau misalkan di sini sudah ditempatkan semua untuk yang THK2, maka berikutnya barulah nanti sisa formasi yang masih ada 60 ya. Masih ada 60 ini nanti akan diperebutkan, yaitu diberikan untuk teman-teman pelamar guru honorer sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Jadi dari sesama guru honorer sekolah negeri masa kerja 3 tahun, pelamar guru ASN ya sesama ini nanti dari peringkat terbaik, misalkan di sana itu ada sejumlah berapa, maka di sini nanti akan ditempatkan dulu. Nah, nanti diambil nilai tertinggi. Nah, selanjutnya di sini misalkan untuk jumlah keseluruhan, katakanlah di sini ada 30, maka seluruhnya ini akan ditempatkan dulu. Nah, untuk yang honorer ditempatkan dulu, kemudian masih ada sisa 30, maka di sini nantilah yang akan diperebutkan oleh teman-teman dari pelamar umum. Nah, di sini nanti 30 yang akan diperebutkan oleh teman-teman pelamar umum. Nah, ini adalah untuk mekanisme seleksi P3K Guru 2023 adalah seperti ini. Jadi di sini kita setelah nanti lulus seleksi administrasi, ini kita mengikuti seleksi kompetensi menggunakan mekanisme seleksinya masing-masing. Kalau P1 ya langsung penempatan, kalau P2 P3 ini adalah nanti seleksinya dengan penilaian situasi kerja sederhana, kemudian tambahan, kemudian kita menunggu hasil. Untuk yang pelamar umum kita ikut seleksi cat BKN, yaitu kompetensi teknis bidang jabatan, kemudian kompetensi tambahan, kemudian setelah itu kita menunggu pengumuman. Setelah itu kita nanti untuk urutan pemenang itu ditempatkan oleh Dinas Pendidikan berdasarkan dari urutan prioritas dan juga dari perankingan, serta ada yaitu kebutuhan ya, apakah nanti ada kebutuhan ataukah tidak di sekolah kita itu teman, dan juga kebutuhan di Dinas Pendidikan, tentunya nanti yang tidak menggeser guru honorer lainnya. Itulah kira-kira untuk mekanisme seleksi P3K Guru 2023. Semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.